Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari Prodi Bimbingan Jasmani kelas 3D nomor NIM 2019 15116. Kali ini saya akan menjawab soal UTS Media Pembelajaran Inovatif Penjas. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda mengapa pembelajaran berbasis inovatif Penjas dibutuhkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi menurut saya, dalam belajar mengajar, hal yang terpenting adalah proses, karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar yang akan tercapai atau tidaknya. Tercapaian dengan proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, maupun menyangkut nilai sikap afektif. Nah, dengan adanya media pembelajaran, maka tradisi lisan dan tulisan dalam proses pembelajaran dapat diperkaya dengan berbagai media pembelajaran yang terjadi di sekitarnya. Guru pendidik dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pembelajaran yang akan dipakai dalam sesuatu yang berlainan, dan menciptakan iklim yang emosional yang sehat di antara peserta didik lainnya. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud media pembelajaran, contoh-contohnya, dan mengapa media dikatakan inovatif. Di sini saya akan coba menjawab. Jadi menurut saya, dalam pembelajaran, alat atau media pembelajaran jelas diperlukan, sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya seperti: 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas, seperti kata-kata tulisan atau hanya kata lisan. Media pembelajaran dapat membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film, bingkai film, atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektomikro, film, bingkai film, atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman atau video. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, atau melalui program komputer animasi. Selanjutnya, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi dengan pasif anak didik. Nah, dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk menimbulkan motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan secara seperti senyatanya. Mungkin peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan yang diminatinya. Yang terakhir yaitu dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda di antara peserta didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran ditentukan sama semua peserta didik. Hal ini dapat diatasi dengan media pendidikan seperti memberikan perangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Di sini saya akan yang terakhir menjawab mengapa media dikatakan inovatif. Jadi menurut saya, media pembelajaran yang sifatnya inovatif akan sangat membantu siswa untuk mengkonstruksi ulang pengetahuan yang ada dalam pikiran siswa menjadi lebih unik dan variatif. Jadi media atau alat yang sekarang ini yang semakin maju dan berkembang, maka pembelajaran dapat diterima siswa ini menjadi lebih cepat, dan media dapat digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat serta mudah dipahami. Kemudian soal yang nomor 3, di sini saya coba menjawab. Dalam pembelajaran ini, inovasi guru menjadi yang terdepan dalam proses belajar mengajar. Contoh, satu bentuk ilustrasi pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran di mana sekolah tidak mendukung dengan fasilitas yang memadai. Di sini saya akan coba menjawab soal nomor 3 ini. Jadi dalam proses pembelajaran banyak media yang digunakan untuk memudahkan proses belajar. Bila berada di dalam kelas untuk menyampaikan pembelajaran, guru yang akan memanfaatkan beberapa peralatan seperti gambar, model, atau alat lainnya. Peralatan ini dapat memberikan siswa pengalaman konkret, motivasi belajar, serta memudahkan para siswa untuk menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan.
Inilah yang dimaksud dengan media pembelajaran. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, di masa pandemi di mana teknologi berkembang pesat. Nah, di sini menurut saya seperti kondisi saat ini di mana para pengajar perlu beradaptasi dengan media pembelajaran melalui aplikasi internet yang tersedia di smartphone masing-masing untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar di rumah akibat wabah virus COVID-19, seperti media daring. Jenis media pengajaran audio dapat digunakan untuk menyalurkan pesan audio dari pesan ke media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Yang terakhir yaitu jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media ini menampilkan materi dengan menggunakan berupa gambar atau pesan dituangkan ke dalam bentuk visual. Media visual diam seperti media visual berupa foto, ilustrasi, flash chart, film, bingkai, OHP, grafik, bagan, diagram, dan poster. Terakhir yaitu media visual gerak. Media visual gerak bisa berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film, bisu, dan lain sebagainya. Baik, itulah yang dapat sampaikan pada jawaban saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.